beda sistem. Jadi kami bukan hanya mendengar, tapi kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Sekali lagi, it's clear. Konfirmasi, ya, ini sudah dikonfirmasi oleh di X ya, mantan Twitter ya. Times New Roman merupakan salah satu jenis huruf yang populer digunakan. Terus ada screenshotnya di sini, ya kan? Times New Roman adalah rupa huruf serif ya, keluarga serif ya, telah mendistribusikan Times New Roman dalam setiap produk Microsoft Windows sejak versi 3.1 pertama kali dirilis 6 April 1992. Sebenarnya ini bisa kita konfirmasi juga ke history of Windows ya, Windows X itu ya, operating system. Jadi ya itu sudah, apalagi kalau kita buka dokumen-dokumen. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa di Jilos News yang selalu menayangkan berita-berita terkini dan terhangat dan terupdate. Ya, ini beritanya ijazah Pak Jokowi ini mungkin sudah seminggu akhir-akhir ini digoreng lagi, yang dipaparkan secara gamblang dengan ilmu sains digital, yang menjelaskan bahwa antara ijazah Jokowi dengan jenis huruf seperti yang dijelaskan tadi Times New Roman. Nah, itu ijazahnya Pak Jokowi itu tahun 85 dengan huruf Times New Roman. Sementara Times New Roman itu dirilis pada tahun 92, berarti beda 7 tahun. 7 tahun lebih cepat ijazahnya Pak Jokowi. Nah, inilah yang menjadi polemik. Nah, kalau kita lihat cuplikannya tadi, teman-temannya, saksinya yang menjelaskan bahwa benar adanya kami sama-sama kami berinteraksi juga sangat meyakinkan dengan membawa contoh yang sama, contoh ijazah yang mirip kalau di komentarnya. Nah, pertanyaannya, kalau andainya ijazahnya Pak Jokowi begitu mudah, begitu luar biasa, orang mau menjadi saksi palsu yang ternyata adalah, kalau Muslim udah jelas neraka jahanam, lebih neraka daripada yang berbuat itu. Kok tega-tega gitu. Sehingga kalau saya simpulkan bahwa kalau saya bukan bicara percaya atau tidak percaya, tapi nalar saya tidak mampu menerima. Kemudian seorang rektor begitu mudah kamu jual diri mengeluarkan satu ijazah hanya pengaruh manusia. Ya, kita lihat Pak Jokowi itu ya kan jabatan itu ganti-gantian. Gitu. Jadi tidak juga masuk di nalar saya. Tetapi Bapak Rismon Sianipar ini dengan kaliannya juga alumni UGM menjelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat rasional. Ya, dari Times New Roman aja itu sudah 7 tahun setelah ijazahnya Pak Jokowi terbit, baru
baru dirilis. Ya kan meyakinkan juga. Nah, kesimpulan sini bahwa kenapa sih? Pasti beratnya Pak Jokowi supaya jangan kita di antara kita bersaudara di Indonesia ini saling fitnah, malah saling bermusuhan. Itu kalau saya buat tayangan yang sifatnya live, itu saling caci maki. Nah ini kan dosa yang ditimbulkan akibat jasa ini. Padahal apa susahnya Pak Jokowi ini loh jasa asli saya. Saya kira itu. Jadi minta tolong Pak Presiden sebagai orang yang pernah nomor 1 di negeri ini, tolonglah. Karena tidak bisa juga tidak diikuti karena ini hal yang sangat prinsip. Kita yang pernah sekolah berdarah-darah baru bisa mendapatkan namanya ijazah. Tapi dengan memang kita berjuang murni, tidak ada orang bilang tidak ada hal-hal negatif yang kita lakukan. Itu luar biasa. Di zamannya mereka tahun 85 selesai. Saya tahun 92. Saya tahun 91. Itu. New Roman juga belum ada waktu itu. Nanti tahun depan. Itu luar biasa. Apalagi mendengar 5 tahun setengah. Cepat juga. Di zamannya saya itu 7 tahun yang paling ya normal. Sudah sempat ada yang 5 tahun setengah tapi banyak neko-nekonya tanda kutip. Jadi itu. Kalau yang normalnya itu 6 tahun setengah itu. Jadi ya kita sangat berharap Bapak Pak Jokowi yang terhormat, yang kita tahu orangnya sangat merakyat dan sayang sama rakyatnya. Persoalan ini saya kira mungkin ini adalah persoalan yang termudah yang pernah Bapak alami sejak menjalankan roda pemerintahan. Cuma suruh aja orang ini loh. Temani ke UGM apa susahnya? Nggak usah Bapak. Jadi tidak ada yang susah. Jadi kami kalau saya pribadi lah tidak mau mewakili, memohon. Karena susah juga kita tidak ikuti perkembangannya. Apalagi seperti yang dijelaskan Pak Rismon itu kan kontra. Kita tidak mau bahwa presiden kita mau diobo dan presidennya juga Pak Rismon gitu loh, sama. Nah itu. Nah mungkin terlalu banyak. Oke, kita langsung lihat bagaimana berita yang sesungguhnya. Sebelum Fauzan UGM mengatakan 1980 seperti disampaikan tadi adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luar sana. Katanya mendengar dari si A, si B, dan si C. Jadi kami bukan hanya mendengar, tapi kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Sekali lagi, it's clear. Nah itu. Kalau kita lihat penampilan wajah, tidak mungkin lah orang-orang seperti ini mau melacurkan diri gitu. Tak mungkin. Kalau saya, nalar saya tidak bisa nangkap gitu loh. Jadi yakin, kita juga yakin bahwa benar dan luar biasa memang. Kalau memang itu tidak ada, sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini juga yang kami sampaikan pada saudara-saudara sekalian, publik, bahwa maksud dari press conference ini hanya untuk meluruskan isu-isu yang beredar di publik tentang keabsahan ijazah kawan kita Pak Insinyur Joko Widodo, bukan untuk maksud-maksud yang lain, hanya itu. Iya Bang. Dan untuk kita percaya Bang,
mendukung apa yang saya sampaikan ini, kami punya beberapa dokumen-dokumen real yang bisa kami tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan sedikit komentar dan saya juga berharap bahwa dengan adanya event seperti ini tadi sudah clear, masalah ijazah sudah tidak lagi dipersoalkan karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Hasilnya ini, jadi foto-foto yang beredar itu yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Horas Balige Akademi dari tepian. Nah ini semua saksinya ijazahnya sama. Itu satu poin buat Pak Rismon. Yang jadi saksi semua ijazahnya sama. Artinya satu palsu semuanya palsu. Satu asli berarti asli semua. Oke, kita lanjut. Pak Rismon akan membedah seperti apa sih sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi. Tuba yang sangat indah sekali, Horas. Bagi pemirsa, ya kita tidak henti-hentinya ini ya menghimbau kepada Bu Rektor Ova Emilia, ya ingat syair himne Gajah Mada yang telah diciptakan oleh Bapak I Gusti Ngurah Sutasoma dan aransemen Kusbini. Lihatlah itu. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ingat lo itu Bu Ova Emilia kita sebelum kita lulus, ya pada saat kita KKN, pada saat kita di wisuda, kita berjanji memenuhi panggilan bangsa, ya, memenuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi. Ya, jadi saya ingatkan lagi Bu Ova Emilia dan seluruh jajaran pejabat Direktorat UGM, ya, jangan hancurkan nama UGM hanya untuk kepentingan politik praktis. Kepentingan politik praktis, ya. Karena UGM milik seluruh rakyat Indonesia supaya dididik untuk berbakti pada Ibu Pertiwi di dalam persatuan jiwa seluruh nusa dan bangsa. Apapun resikonya, UGM harus mengutamakan kebenaran di atas
di atas segalanya. Itulah Bu Opa Emilia dan semua wakil rektor atau pejabat-pejabat lainnya di UGM. Ya, ini sudah di apa? Nah, ini sudah dikonfirmasi. Ya, ini sudah dikonfirmasi oleh di X ya, mantan Twitter ya. Times New Roman merupakan salah satu jenis huruf yang populer digunakan. Terus ada screenshotnya di sini, ya kan? Times New Roman adalah rupa huruf serif, ya, keluarga serif ya. Times New Roman itu ya keluarga font serif yang dipesan oleh surat kabar Inggris The Times pada tahun 1931 serta menjadi salah satu jenis huruf yang populer digunakan. Ya, 1931, analog, cetakan, tuangan itu. Microsoft ya telah mendistribusikan Times New Roman dalam setiap produk Microsoft Windows sejak versi 3.1 pertama kali dirilis 6 April 1992. Sebenarnya ini bisa kita konfirmasi juga ke apa ya, history of Windows ya, Windows X itu ya, operating system. Jadi ya itu sudah, apalagi kalau kita buka dokumen-dokumen buku sejarah Windows ya, mau apa lagi Bu Ova, nggak ada lagi ruang untuk berkelit ya. Tidak ada lagi ruang berkelit ya. Times New Roman ya saat itu menjadi default font, default ya. Artinya ketika kita buka ya, langsung settingan dari Windows itu, Microsoft Word itu sudah langsung Times New Roman sejak 6 April 1992. Jadi apalagi yang mau diperkarakan ini secara saintifik berdasarkan time frame, timeline dari teknologi, dalam hal ini software ya, software evolution, perkembangan teknologi piranti lunak ya. Kembali lagi, ini kan nggak mungkin ini ditulis oleh apa ini, word processor apa saat itu Joko Widodo, word processor atau text editor apa ini 1985 ya. Ibu sendiri saya yakin kalau ada dulu tugas akhirnya atau rekan-rekannya di wakil rektor atau yang lain pejabat teras di rektorat UGM, coba buka dulu, pasti ada yang lulusan sekitar tahun 85, buka dulu skripsinya. Oke, kalau sampulnya bisa beralasan ya. Font Times New Roman yang digunakan di ijazah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ketua TPWA ini, begitulah, kita singkat aja ya, langsung, karena mengikuti semua kan. Tidak ada keputusan hukum yang menyatakan Kepres itu langsung mutatis mutandis atau lex specialis. Kepres boleh tanpa membatalkan pasal 123 HIR, yaitu ketika seorang digugat, dia bisa mewakili atau dia hadir sendiri. Nah, itu dikesampingkan, itu tidak ada. Itu menurut Bang Egy tadi, tidak ada lex spesialis menghapus pasal 123 itu, sehingga Jokowi boleh, orang boleh. Nah, tadi kami ilustrasikan juga di dalam masalah Jokowi presiden atau presiden Jokowi, kita udah jelas Jokowi sebagai presiden. Karena kata hakim mediator yang ketika sepertinya ini Bang ya, berat sebelah, kita anggap sampai itu surat saya lecek tadi, saya lecek, saya lempar. Karena apa? Cuma yang mewakili T1, padahal kita semua nggak mau dia ada di situ. Kok dia mewakili? Setelah 2, 3, 4, 5, 6 ada kok. Karena sains itu buta, sains itu tidak memandang kepada siapa kebenaran itu diapakan ya, ditujukan ya. Sains hanya ditujukan kepada kebenaran dan hanya kebenaran semata, nggak ada personal di sini. Jadi kepada Ibu Emilia, Opa Emilia, ya rektor UGM saat ini, udahlah Bu, jujur aja lah, janganlah gadaikan
integritas, ya jagalah nama baik Universitas Gadjah Mada. Itulah yang diwariskan oleh para pendahulu dosen-dosen UGM dulu yang telah mendahului kita, termasuk dosen saya juga di Teknik Elektro UGM S1 dan S2 tahun 94 saya masuk, lulus 98 S1-nya, terus tahun 2000 S1-nya, 99 lulus tahun 2002. Nah, magister teknik, Bu. Jadi saya lama di UGM, Bu. Saya paham dosen-dosen saya waktu di Teknik Elektro UGM mengabdikan dirinya untuk apa ya, untuk integritas, kebenaran ilmiah gitu. Jadi hargailah mereka-mereka yang telah memberikan hidupnya untuk pencapaian UGM saat ini. Janganlah dikorbankan semua itu, Ibu Ova Emilia. Kita akan hubungkan dengan adanya temuan novum terbaru terkait kepemilikan ijazah Jokowi. Untuk itu kita akan dengarkan cerita dari Bapak Damai Hari Lubis terkait bukti-bukti yang selama ini disampaikan di pengadilan. Ya, silakan, Bang. Kronologis peristiwa hukum, jangan cerita. Gue bukan tukang dagelan. Ya, bukti-bukti memaparkan ya. Memaparkan. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin maksud kawan kita ini adalah hal memang ada beberapa video Ya. langsung dari PN Surakarta dan tulisan mungkin ya. Saya menyatakan bahwa saya yang meriksa, betul. Kebetulan itu ketua timnya senior kita Egy Sujana. Ya. Ya, saya anak buahnya. Kebetulan ya diperintahin yang meriksa bukti-bukti daripada jaksa. Nah, saya lihatlah itu. Saya lihat kok ejaan di sini ada yang tahu ejaan baru, ejaan lama ya. DJ itu. Misal tulisan Cina itu TJ. Ci. TJI, Cina. Nah, Cina jahat misalnya ya, ini misal. Nah, TJINA DJ AHT. Gitu loh ya, tuh Cina jahat itu. Ini contoh nih ya, analogi aja. Nah, kebetulan saya lihat kok tahun 60 nama Pak Jokowi itu Jokowi J yang sekarang ini. Nah, itu kalau dulu J itu iye. Ya. Jokowi jadinya. Nah, perbandingannya teman-temannya. Jokowi. Teman-temannya yang nama Joko semuanya pakai DJ. Nah, itu keanehan sama saya. Nah, bisa diklarifikasi sama kepala sekolahnya SD, SMP, SMA, silakan. Dan sekarang kita bisa lihat kok buktinya ya kan, namanya J ya. Y ya, J. Enggak pakai D. Itu udah terbukti. Terus warna catatan itu warnanya hitam, teman-temannya sekelas. Dia biru, makanya ada yang aneh nih. Iya kan? Terus ada catatan yang mengenai alamat sama orang tua semua hilang lembarannya. Teman-temannya enggak. Ya. Sampai Bang Egy itu bilang Jokowi nggak punya ijazah. Itu ekstrim sama saya. Bagi saya itu ekstrim. Karena apa? Nggak mungkin lah Jokowi nggak punya ijazah. Ya, dia bisa baca, tulis. Sampai saya ngomong tuh di beberapa kali video, pernah di depan LP Surakarta ada Pak Muslim Arbi juga tuh yang nemeni kami sana. Saya bilang paling nggak Bang SMA lulus. Karena apa? Ya nggak mungkin lah nggak lulus. Cuma memang ada misteri. Ada misteri. Kenapa begitu? Yang tadi saya sebutkan itu. Nah, rupanya terus kita berjuang seperti yang Pak ini sampaikan ini, Pak Riza Padilla. Kebetulan beliau juga prinsipal dengan Pak Muslim Arbi. Ada lagi dua itu, Atta Taliwang, Taufik Bahodin. Satu lagi Bambang Tri langsung. Kami yang minta nih. Ya Pak ini ya, Pak Muslim Arbi. Kita langsung tuh. Kalau nggak salah hari itu hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya tutup sore lagi. Harus masuk Selasa Kamis, kami datang. Bang Ayu udah ngomong, DHL pokoknya harus masuk ya, siap Bang. Nah, akhirnya kita ribut lah, tarik urat. Karena itu bukan jam ini. Akhirnya alhamdulillah masuk.
Teken sama Bambang Tri. Diteken. Jadi pertama justru Bambang Tri karena lebih sulit kan, jauh. Sekarang kabarnya udah dipindahin nih selnya nih. Di daerah, bukan di Surakarta lagi. Daerah mana Pak Muslim? Klaten. Ya. Nah, kembali lagi kepada persoalan ini. Jadi kita semua rata-rata di sini nih yakin. Bahkan bukan kita aja yakin. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin. Bahkan dia bilang 1 miliar ya. 100 miliar persen. Pak Jokowi, Pak Prabowo tolong ini. Ini bukan masalah hal yang sepele. Ini presiden membohongi rakyatnya 280 juta. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah, baru terapkan. Lagi presiden itu nggak pantas ngomong begitu, sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting, itu namanya orang pinter. Pak Jokowi kurang pinter. Jadi begitu. Ini rektor juga nih, intelektual. Ini tanda kutip nih, intelektual pelacur. Masa? Enggak periksa, enggak apa. Ini diam lagi nih. Ada kan, ada politik, ya kan, berpolitik pelacur. Ini intelektual pelacur. Ini tanda kutip nih, sarkastik nih. Nah, saya jabarkan. Kenapa nyebut itu? Saya bisa jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Nah, sedangkan dalam teori ada disebut teori mala in se. Setiap kejahatan itu, ya kejahatan. Sampai kapanpun kejahatan. Harus ada penyelesaian dan finishnya. Itulah kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Fungsi hukum. Manfaat. Apa manfaatnya? Efek jerah supaya nggak ada pemimpin bejat kayak begini lagi. Gitu loh. Betul ya? Nah, terus apa lagi? Keadilan. Ya adil lah. Masa profesor, doktor, jenderal, ya, waktu dia presiden masa di bawah dia, itu kan nggak proporsional. Nggak adil. Ya kan, ibarat kaos kaki dipakainya di kepala. Sepatu dipakainya di pundak. Itu nggak proporsional, nggak adil. Kaki ada di bawah. Kayak gitu. Nah, jadi fungsi hukum adalah untuk tadi ya, kepastian, manfaat, utilitas, keadilan. Gerechtigkeit atau justice ya. Nah, ini nggak ditemuin. Nah, sementara tadi kebenaran dalam rangka perdata kita cari itu kebenaran formil. Nih maaf nih, Oto harusnya kalau ada dia tunjukin kita menang juga ikhlas ya. Karena itu ada bukti kebenaran putusan perdata itu dicari adalah dari kebenaran formil bukan material. Kita minta bahkan kita siap cabut ya. Case close. Kalau dia tunjukkan, tapi nggak mau. Saya nggak yakin tuh megang. Karena apa? Jokowi takut. Dengan Pak Oto pun dia takut. Kapan-kapan. Pak Oto kan orang penegak hukum. Penegak hukum. Intelektual. Wamen lagi. Pasti kapan-kapan kan. Ini nggak benar ini. Yang benar, tidak. Dia takut Jokowi itu sama Pak Oto. Nggak mungkin Pak Oto. Pak Oto dikasih nggak mungkin. Apalagi ini udah ada ini. Dari Raymond Sianipar. 1 miliar persen. 100 miliar persen. Nah, kalau kami udah ngomong dari dulu. Palsu. Nih Jokowi, saya yakin. Logikanya aja secara psikologis. Ketika wartawan nanyakan. Gimana Pak Jokowi itu tentang tulisan itu dari Bambang Tri. Nah, katanya itu nggak ilmiah. Itu nggak masuk akal. Masa diri kita ini diri kita lagi disampaikan bahwa kita palsu. Masa katanya itu tulisan nggak ilmiah. Jadi kalau ilmiah palsu gitu. Udah nggak nyambung. Udah saya yakin itu. Nah terus kenapa dia nggak serius? Ya laporin dong. Iya kan, kalau terus laporkan demi nama baik alma mater saya, nggak peduli dia. Karena dia bukan alumnus dari situ. Akademi juga begitu. Kenapa? Dia nggak lapor, cuma pakai di paha, rektor itu. Profesor dungu. Dungu itu, masa gini bisa ngelihat begitu? Bukan itu caranya, nggak etis. Ke dewan, perlihatkan. Atau datang kayak gini, emang kenapa? Kita aktivis murni kok. Punya nama profesor, jangan pintaran dia dari rektor yang ada sekarang ini. Jangan-jangan ya.
Nih Pak Muslim semua intelektual, kenapa? Kita yang gugat kalau pengen baik-baik datang. Nih Bu Kurnia, ini jago orasi nih. Kata Pak Amin apa nih? Sri Kandi. Sri Kandi Muslim dalam perjuangan. Saya juga ikut senang karena saya yang ngorbitin beliau. Mantap. Ini saya depan orangnya saya ngomong. Nah, jadi begitu ya. Bu Rektor nggak apa-apa ke kita, masa dipaha begini. Wartawan juga nggak bisa ngeliat nih. Nih, asli lihat tentu Pak Jokowi itu omongan apa itu? On, kalau Bang Egy bilang on. Kasih lihat dong. Buku wisuda. Saya ini wisuda swasta lagi. Bisa punya buku wisuda sefakultas, seuniversitas. Apalagi akademi universitas negeri. Taktikal ya punya dia sendiri. Ibaratnya pemerintah. Pasti nggak ada tuh foto Jokowi itu. Kalau ada, lab. Ijazah kalau ada, lab. Pasti ketahui tekanannya itu. Umur setempel, umur tanda tangan, ketahuan. Dia takut. Makanya dia nggak berani ngelapor. Kalau lapor kita bilang. Ini kan bisa dilaporin kan. Sama-sama. Nggak serius. Itu saya mau buka wacana kepada masyarakat ini. Nah, nanti bagaimana caranya, kenapa masyarakat ini udah tertiger, ini urusan ini nih, urusannya Bu Kurnia, nanti kita kasih kesempatannya. Nah, dia yang galak nih, dia pusing juga nih. Nah, diskusi pusing kok pada diam aja nih katanya. Coba noprokin lah ya kan. Kadang-kadang terus Bang, terus Bu, ya kan kita dukung. Ini orangnya parah ya. Padahal dia Bu Menung sama teman-temannya itu udah turun panas-panas semua. Cuma jawabnya kayak topeng monyet ya, diteprokin, ayo terus kami dukung. Ada juga kita yang ngomong ke dia, kita dukung. Ada lagi ya, kasihan tuh ulama, dampingi jangan sendirian. Ini jangan-jangan dia nulisnya dari WC tuh. Bisa kan dari WC kan, dari jamban. Kurang ajar itu. Nah, mudah-mudahan nggak ada di kita sini. Tapi kenapa begitu nanti urusan bukunya itu. Jadi tadi gitu, teori Mala NC untuk membuktikan Jokowi itu salah. Oke, 12 tahun udah lewat. Tapi akibat itu, rentetannya itu, ketidakberesan itu banyak cacat. Makar, saya disebut makarnya ada pendapat hukum belum ada yang ngomong makar, saya makar. 190 tahun, PSN itu makar itu, kedaulatan negara, laut dijual, nggak boleh. Saya baru sendiri ngomong makar. Belum lagi nih, nepotisme udah ketahuan lah anaknya, ya kan, iparnya, disobedient, ya kan, harusnya dia mencegah, menyuruh, melarang, dia diam aja, itu 421 kena. Ini nepotisme lagi nih, ini 6 kali lipat dari disobedient, dari disobedient ini 6 kali lipat hukumannya ada di Undang-Undang Anti KKN, Undang-Undang 28 tahun 99. Penyelenggara yang bersih, bebas dari korupsi, nepotisme. Ya, ini udah berat. Maka kalau saya bilang, saya ngomong udah di orasi, di mana, di tulisan. Ya kan, semua udah saya sampaikan. Itu kalau hitungan hukumnya, 3 kali seumur hidup, mati. Jokowi ini dihukum. Hidup lagi, mati. Ini saking lamanya. Atau lebih baik eksekusi aja, cuma mati. Kan nggak mungkin dihukum sampai gimana cara ngidupin orang. Ya kan? Dari rekan kita pejuang senior juga Abdullah Mahua, cuma kalau saya umum semua pidana, kalau dia cuma hanya dari Tipikor 72 tahun Jokowi itu pantasnya dihukum dari Tipikor. Makanya saya bilang bisa mati, bisa tinggal seumur hidup, karena saya dari beberapa domain hukum ya. Itu kan Tipikor, pidana khusus. Saya dari makarnya tadi, nepotismenya ya, pidana umum. Banyak lah itu. Udah nggak benar itu. Nah, jadi pemerintah ini bagaimana nantinya ya, kawan-kawan lah coba kasih solusi. Demikian cukup saya rasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita ada 3 tim. Pertama yang menyaksikan sebagai saksi bahwa benar Pak Jokowi itu ada ijazahnya adalah teman-temannya sendiri, mengaku teman-temannya sendiri, jadi boleh iya boleh tidak ya.
tinggal pembuktian, dan paling simpel pembuktiannya sebenarnya itu dari Pak Jokowi. Kemudian tim yang kedua, nah ini Pak responsnya nih Pak yang memang menjelaskan secara ilmiah dan dengan gamblang itu juga meyakinkan, karena ya itu tadi dari huruf Times New Roman itu dirilisnya tahun 92, sementara Pak Jokowi kan selesai tahun 95, kan 7 tahun kemudian. Saya 91 memang belum. Tuh, jadi ya cukup membingungkan dan tidak bisa dibiarkan. Ini kan ada korelasi terhadap 10 tahun yang lalu. Gitu. Kemudian yang ketiga, memang ini yang sudah menuntut dari awal. Tetapi yang anehnya dia itu bukan ijazah UGM, tapi ijazah SMA. Jadi semua, dan kita berharap karena kalau kita lihat tadi ada aktivis, ya dia akan bergerak kembali, dia akan semakin kencang dengan data yang ada. Ya kita berharap lah kalau memang itu ada, memang benar-benar Pak Jokowi dari UGM alumni tahun 92. Ya tahun 85, tahun 80 sampai tahun 85, rekod tercepat di zaman itu. Jadi ya kita berharap jangan jadi polemik, digoreng kemana-mana, luar biasa ini. Kalau ya kita ingatkan sesama orang beriman, sesama kita ini saling fitnah, saling tidak percaya. Dengan persoalan saat ini sumbernya hanya satu, luar biasa. Jadi kita berharap sekali lagi. Jadi ada 3 tim tadi ini yang sama-sama meyakinkan. Ya kenapa? Ya memang karena kita juga tidak paham, yang tadinya tidak mau paham, tetapi karena ada kejadian ini kita bukan mau ikut campur urusan orang, bukan, tapi dia kan presiden kita. Kita wajib menjaga namanya kalau dia benar. Gitu. Tidak boleh, dan alangkah sayangnya kalau memang itu palsu. Jadi selama ini 10 tahun kita dipimpin oleh orang yang punya kepalsuan, dan kita berharap itu tidak terbukti, tidak terjadi. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kami dari masyarakat bingung melihat 3 tim, orangnya Pak Jokowi, kemudian dari UGM sendiri dengan keahliannya, dan juga alumni UGM juga sangat meyakinkan. Kemudian tim yang ketiga memang menggugat dengan walaupun bukti-bukti tidak terlalu spesifik seperti Pak Senifar jabarkan, tapi mereka juga punya keyakinan yang kuat. Namun sudah pernah melalui proses hukum, itu mereka kalah, dan kemudian juga malah. Dan yang paling perlu jadi perhatian ini, ya sudah ada 2 tersangkanya, luar biasa. Oke, saya kira itu terlalu banyak. Terima kasih banyak dan semoga baik-baik saja, dan sampai jumpa di Cilos News yang selalu menayangkan berita-berita terupdate, terkini, dan juga mungkin terheboh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.